Tetapi kalau kita tidak mengenakan atribut diksi Tritunggal, meskipun diksi Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, tetapi kalau kita tidak mengenakan diksi frasa tentang Tritunggal itu, bagaimana kita mau menjelaskan tentang Allah itu? Akan menjadi blunder. Ya, karena sebelum Allah menyatakan segala sesuatu, membuat segala sesuatu, Allah itu sudah menyatakan diri terlebih dahulu di dalam Kejadian 1 ayat 2 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan, itu kan ketiga hipostasis itu betul-betul eksis di situ. Ya, Ada Allah, ada Roh, ada Firman. Nah, itu tiga hipostasis yang sejajar dan setara. Itulah yang dikatakan sebagai tiga substantif, tiga hipostasis itu, yaitu atau tiga pribadi itu. Tiga pribadi bukan berarti pribadi itu sama dengan konteks manusia, tetapi pribadi atau hipostasis itu adalah bagaimana cara Allah menyatakan diri kepada manusia. Gitu. karena itu Bang, bagi orang kan yang menolak Tritunggal itu kan tiga pribadi disamakan dengan manusia, berarti satu orang ini, satu orang jadikan tiga orang. Nah, itu yang fatalnya, Bang. Itu yang fatal, itu yang harus kita jelaskan. Pribadi itu apa? Sebenarnya simpel, kita memahami Tritunggal itu sangat simpel. Tidak ribet kok. Tuhan kasih kita akal budi untuk berpikir. Bang, ada pertanyaan, Bang? Silakan. Jadi menurut Abang bagaimana dengan yang menganggap Yesus itu adalah Bapa? Abang setuju nggak itu? Itu sabealis, Bang. Ya. Yes. Mereka sabealism itu atau kayak oneness, Jesus only itu tidak bisa membedakan Allah yang transenden dan Allah yang imanen. Allah yang transenden, Bapa itu adalah Allah yang transenden, Sang Bapa. Ya. Ya. Bapa, firman-Nya dan Roh Kudus itu Allah yang transenden. Ya. Nah, Allah yang transenden ini suaranya tidak bisa dilihat, rupanya pun tidak bisa didengar. Rupanya pun tidak bisa dilihat, suaranya pun tidak didengar. Itu Allah yang transenden. Karena Allah itu tidak transenden, makanya Dia menyatakan diri ya kepada manusia lewat firman-Nya. Nah, firman-Nya itu adalah Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14. Sehingga menjadi Allah yang imanen, Allah yang tampak, Allah yang zohir, yang tampak, yang bisa dijangkau. Karena manusia tidak bisa menjangkau Allah, Allah yang datang menjangkau manusia. Nah, sekarang kita bicara eksistensi Kristus sebelum inkarnasi. Ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah di Gunung Sinai, apakah itu Sang Bapa? Bukan. Itu adalah firman-Nya Allah. Jadi firman selalu sebagai perantara antara Allah dengan manusia. Nah, itu adalah eksistensi Kristus. Bercakap-cakap dengan Musa lewat lidah-lidah api, membebaskan membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Malak Adonai yang bertemu dengan Hagar, yang bertemu dengan Abraham. Itu firman Allah, teofani Allah. Nah, itulah pribadi kedua yang selalu menyatakan diri. Simpel, itulah Tritunggal. Iya. Tapi mereka menolak itu ya Bang ya. Ya, jadi kalau menolak frasa tentang Tritunggal, ya Konsili Kalsedon dan Konsili Nisia itu sudah sangat jelas. Kalau kita menolak frasa tentang Tritunggal, lalu terus bagaimana kita menjelaskan bagaimana Allah itu terhadap kebagaimanaan Allah itu, bagaimana kita mau menjelaskan? Iya betul. Tapi ini Bang, mereka masih keras-keras tuh Bang. Ya, Iya tuh. kalau keras ya gak apa-apa, kita keras ya. Masih Natal ini, Bang. Karena ini kan di pikiran saya kan, jika kalian menolak doktrin ajaran Bapak Gereja, bagaimana kita menjelaskan kelahiran Yesus Kristus sehingga di dalam Alkitab kan tidak tertulis secara implisit kelahiran Tuhan Yesus kan? Tentunya Ya, betul. Tentunya kita tahu cari sejarahnya di dalam Bapak Gereja. Betul. Ya, siapa. Nah, makanya ketika kita tidak percaya kepada doktrin atau Bapak Gereja, bagaimana kita menjelaskan kelahiran Tuhan Yesus? Nanti kita dibilang sesat, kan seperti itu dia. Sebenarnya Alkitab itu doktrin semua loh, Bang.
Iya betul. Yesus itu membawakan perumpamaan-perumpamaan itu doktrin nggak? Doktrin kan pengajaran. Doktrin. Pengajaran. Perumpamaan itu pada saat itu ahli-ahli Taurat saja tidak mengerti. Jadi kalau Iya, betul. Yesus membawakan perumpamaan pada saat itu ahli Taurat tidak mengerti, ahli Taurat bilang itu pusinglah apa dan lain-lain, mereka tidak mengerti. Apakah mereka mau bilang Yesus itu ribet? Oh tidak. Ya. Jadi konsili itu bukan berbicara membuat ajaran baru, tetapi konsili itu bagaimana mereka melanjutkan ajaran dari para rasul untuk melawan bida-bida pada saat itu. Penyesat pada saat itulah konsili. Secara sederhana. Iya. Tuh, Bang. Ada lagi pertanyaan, Bang? Salah. Cuma itu aja lah Bang. Aduh, Oke. terima kasih banyak Bang. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Oke, iya ada salam. Shalom.